Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah kita dalam keadaan yang baik-baik saja ya. Nah, sebelum melakukan pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa kali ini akan dipimpin oleh Ramdan. Silakan Ramdan. Alhamdulillah berdoa sudah selesai ya. Nah, sebelum belajar, Ibu ingin semuanya berdiri terlebih dahulu. Coba lihat apakah pakaiannya sudah rapi atau belum. Nah, sudah pada rapi ya. Sekarang coba lihat mejanya lurus tidak dengan teman yang paling depan. Nah, sudah ya, sudah rapi meja dan seragamnya. Sekarang, coba lihat lingkungan sekitar mejanya, apakah sudah bersih dari sampah-sampah? Jika belum bersih, buang ke tempat sampah ya. Nah, lebih enak jika belajar dalam keadaan yang bersih dan rapi seperti ini ya, anak-anak. Sekarang, Ibu akan mengabsen terlebih dahulu. Adam, Agus, Bayu, Beni, Cica. Oh, Cica tidak hadir ya. Kita doakan Cica agar cepat sembuh ya teman-teman. Selanjutnya ada Dani, Didi, Faiz, Mia, Ramdan. Alhamdulillah banyak yang hadir ya. Yang tidak hadir hanya Cica saja. Sekarang Ibu akan menampilkan lagu. Siapa yang tahu nih? Lagu dari Sabang sampai Merauke. Nah, kita nyanyi bersama-sama ya. Wilayah Indonesia dari lirik lagu dari Sabang sampai Merauke. Ya, betul ya. Berjajar pulau-pulau. Betul. Jadi Indonesia itu terdiri dari beberapa pulau yang sangat banyak ya yang terdiri di Indonesia. Nah, anak-anak, tujuan dari pembelajaran hari ini, kita akan mengamati peta agar dapat menelaah karakteristik geografis Indonesia sebagai negara kepulauan. Lalu, kita akan mencermati infografis mengenai komponen-komponen yang terdapat dalam peta. Lalu, kita juga akan menggambar peta ya, anak-anak. Selanjutnya kita akan belajar mengenai teks untuk mencari dari pokok pikiran. Nah anak-anak, sekarang Ibu ingin kalian membagi menjadi 5 kelompok yang terdiri dari 4 anggota ya. Ayo, jangan berisik ya. Sudah selesai membagi kelompoknya? Ada yang belum kebagian kelompok? Ya, bagus ya. Semuanya sudah kebagian kelompok. Sekarang Ibu akan membagikan LKPD kepada kalian. Nah, dalam LKPD itu, sebentar.
Di dalam LKPD tersebut terdapat teks ya mengenai karakteristik geografis Indonesia. Nah, sekarang Ibu akan menampilkan peta digital Indonesia terlebih dahulu. Yuk kita perhatikan bersama-sama ya. Nah, anak-anak, di dalam peta itu terdapat karakteristik geografis peta Indonesia ya. Yang pertama, Indonesia itu terletak di antara dua benua, yaitu benua Asia dan benua Australia. Betul ya. Kemudian, Indonesia juga terletak di antara dua samudra, yaitu Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Nah, Indonesia juga berbatasan langsung dengan negara-negara tetangga seperti negara Malaysia, Singapura, Filipina, Vietnam, Papua New Guinea, dan yang terakhir adalah negara Australia. Nah, anak-anak tahu nggak sih kalau Indonesia itu merupakan negara kepulauan? Kenapa ya bisa disebut negara kepulauan? Ada yang tahu nggak nih? Ya, Faiz, silakan. Ya, betul ya. Karena negara Indonesia terdiri dari lebih dari 17.000 pulau. Wah, banyak sekali ya. Kemudian Indonesia juga disebut dengan negara maritim. Ada yang tahu kenapa disebut negara maritim? Ya, Bayu silakan. Ya, kenapa Indonesia disebut negara maritim? Wah, benar ya tadi yang disebutin Bayu, karena Indonesia memiliki luas lautan yang lebih luas dibandingkan dengan daratannya. Lalu Indonesia juga disebut negara agraris. Kenapa nih? Coba, siapa yang mau menjawab? Ya, Mia silakan. Ya, betul ya, karena negara Indonesia itu sebagian besarnya penduduknya itu bekerja sebagai petani. Nah, anak-anak, setelah Ibu jelaskan tadi, coba ada yang ingin bertanya atau tidak? Ada yang belum dimengerti? Coba tanyakan kepada Ibu ya. Sebelum dilanjutkan, Ibu ingin bertanya dulu kepada kalian. Kita saat ini sedang berada di daerah mana? Ya, betul ya, di daerah Provinsi Jawa Barat. Nah, sekarang Ibu akan menayangkan peta wilayah Provinsi Jawa Barat. Nah, sekarang kita akan mengamati komponen-komponen yang terdapat di dalam peta ya, anak-anak. Coba semuanya perhatikan peta yang sudah Ibu tampilkan di depan kelas. Kali ini Ibu akan memberikan terlebih dahulu infografis kepada anggota kelompok yang berisikan tentang komponen-komponen peta. Nah, sebentar ya. Sudah kebagian semuanya? Ya, jika sudah, sekarang kita akan menggambar peta sesuai keberadaan kita saat ini. Kita sedang berada di mana nih anak-anak? Ya, betul, kita sedang berada di Provinsi Jawa Barat. Nah, sebelum menggambar, alangkah baiknya kita semua memperhatikan terlebih dahulu komponen-komponen peta yang terdapat dalam infografis tadi ya yang sudah Ibu bagikan. Lalu mengikuti langkah-langkah dalam membuat peta yang sudah terdiri di dalam LKPD. Nah, untuk membuat peta tadi, Ibu sudah menyiapkan spidol dan peralatan-peralatan lainnya untuk kalian gunakan agar petanya berwarna ya. Anak-anak silahkan diambil perwakilan kelompok 1. Ya, sudah ya. Sudah kebagian semua spidolnya dan peralatan lainnya. Ya, jika sudah, silahkan kalian kerjakan terlebih dahulu. Ibu kasih waktu 15 menit cukup gak? Ya, silahkan kerjakan ya anak-anak. Sudah habis anak-anak waktunya? Apakah sudah selesai menggambar petanya? Ada yang belum selesai?
Ya, Ibu beri waktu lagi 2 menit ya, harus cukup. Nah, sudah selesai semuanya. Jika sudah, sekarang Ibu ingin setiap kelompoknya menunjukkan hasil dari gambar peta yang telah dibuat. Di depan kelas ya, perwakilan kelompoknya saja boleh 2 orang setiap kelompok. Ya, silakan kelompok 1. Nah, setiap kelompok sudah maju ke depan semuanya. Ya, bagus-bagus ya tadi hasilnya, ternyata anak Ibu semua pinter-pinter, hebat. Gambarnya bagus-bagus dan berwarna. Nah, sekarang Ibu ingin kalian mengumpulkan terlebih dahulu deh LKPD yang sudah Ibu berikan tadi. Ya, terima kasih ya sudah mengumpulkan. Sekarang Ibu ingin ada salah satu orang yang menyimpulkan apa yang sudah kita pelajari hari ini. Coba siapa yang akan memberikan kesimpulan? Ya, silahkan Dani. Nah, bagus ya, beri tepuk tangan untuk Dani. Terima kasih Dani sudah memberikan kesimpulan pembelajaran pada hari ini. Nah, hari ini kita sudah belajar mengenai apa saja tadi? Infografis yang mengenai komponen-komponen peta, betul. Lalu letak geografis Indonesia, betul. Jadi tadi letak geografis Indonesia itu ada apa saja anak-anak? Ya, Indonesia itu terdapat di antara 2 benua, yaitu benua Asia dan benua Australia, betul. Lalu Indonesia itu terdiri atau terdapat di antara Samudra Pasifik dan Samudra Hindia, betul. Lalu Indonesia juga bertetangga dengan negara-negara apa saja? Malaysia, Filipina, Vietnam, lalu Papua New Guinea, dan Australia. Wah, hebat-hebat ya semua, berarti tadi memperhatikan saat Ibu menjelaskan ya. Nah, sekarang Ibu mempunyai soal evaluasi untuk kalian kerjakan secara individu. Sebelum mengerjakan evaluasi, coba semuanya kembali ke tempat duduknya masing-masing terlebih dahulu. Sudah? Sudah rapi kembali kursinya? Coba rapikan kembali mejanya, samakan dengan teman yang paling depan ya. Sudah? Ya, jika sudah, Ibu akan membagikan soal evaluasi. Silahkan kalian kerjakan soal secara jujur. Nah, jangan tanya teman sebelahnya ya. Coba kerjakan sendiri apa yang sudah kita pelajari tadi dan sudah membaca teks yang Ibu berikan tadi ya, anak-anak. Ibu beri waktu 15 menit atau 20 menit deh. Silahkan. Sudah selesai anak-anak? Waktunya sudah hampir habis? Ya, sudah. Jika sudah, kita akan membahas soalnya bersama-sama. Coba tukar dengan teman sebangkunya hasil dari jawaban soal yang sudah dikerjakan tadi ya anak-anak. Sudah ditukar semua soalnya dengan teman sebangkunya? Ya, jika sudah, kita bahas bersama-sama ya. Nomor 1, apa coba soalnya? Coba bacakan oleh Mia. Ya, soalnya adalah coba kamu jelaskan karakteristik geografis negara Indonesia ditinjau dari di antara benua dan samudranya, batas negara, negara kepulauan, negara maritim, negara agraris, dan luas wilayahnya. Nah, jawabannya siapa yang ingin menjawab? Coba Ramdan. Ya, betul ya. Jadi karakteristik geografis Indonesia itu, Indonesia terdapat di antara benua Asia dan benua
Australia, betul. Kemudian Indonesia terletak di antara dua samudra, yaitu samudra, ya betul, Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Lalu batas negaranya, Indonesia berbatasan langsung dengan negara apa saja? Malaysia, Singapura, Filipina, Vietnam, Papua New Guinea, dan Australia. Benar, ada negara batas negara ya. Lalu Indonesia juga disebut negara kepulauan. Ada yang tahu apa coba jawabannya? Ya, betul ya, karena Indonesia terdapat lebih dari 17.000 pulau. Ada pulau besar dan pulau kecil yang terdiri di Indonesia ya. Lalu apalagi soalnya Indonesia disebut dengan negara maritim. Kenapa? Ya, betul, karena negara Indonesia itu memiliki luas lautan lebih luas dibandingkan dengan luas daratan ya. Benar semua? Belum selesai nomor satunya juga. Selanjutnya, dan Indonesia disebut dengan negara agraris. Kenapa coba? Iya, betul, karena sebagian besar penduduk Indonesia sebagai mata pencahariannya apa? Sebagai apa? Sebagai petani, betul. Nah, dan yang terakhir itu luas wilayah Indonesia. Ada berapa? Luasnya, luas daratan Indonesia adalah 1.922.570 km persegi. Betul semuanya? Ya, lalu luas lautannya ada 3.287.483 km persegi. Nah, anak-anak apakah betul semua nomor 1? Ya, jika ada yang salah juga tidak apa-apa ya, dinilai aja sama temannya. Kita lanjutkan ke nomor 2 ya. Silakan Adam bacakan soalnya. Ya, soalnya adalah jelaskan mengapa Indonesia disebut negara maritim dan agraris. Siapa yang mau menjawab terlebih dahulu? Silakan, Bayu. Ya, benar ya. Jadi, mengapa Indonesia sebagai negara maritim dan agraris? Karena ada 2 poin nih jawabannya. Yang pertama, Indonesia disebut sebagai negara maritim karena Indonesia memiliki luas laut lebih besar dibandingkan dengan luas daratan yang terdiri atas pulau-pulau. Lalu yang kedua apa? Indonesia disebut dengan negara agraris karena Indonesia merupakan berprofesi sebagian besar penduduknya bekerja sebagai petani. Nah, lalu soal yang ketiga, silahkan siapa yang akan bacakan? Ramdan? Ya, silahkan Ramdan. Ya, betul, uraikan komponen-komponen yang terdapat dalam peta dan dijelaskan ya. Nah, ada berapa komponen yang terdapat dalam peta? Ya, ada 11. Yang pertama apa dulu? Judul peta. Ya, betul, judul peta itu adalah, ya, judul peta menunjukkan nama peta atau isi peta dan ditulis dengan huruf kapital. Lalu yang kedua ada apa? Skala peta. Skala peta itu apa sih? Ya, skala peta itu merupakan perbandingan jarak pada peta dengan jarak sesungguhnya. Lalu yang ketiga ada apa? Simbol peta. Nah, simbol peta ini merupakan gambar atau lambang ya, atau warna suatu wilayah. Simbol-simbol peta ini juga ada simbol titik, simbol garis, dan masih banyak. Lalu yang keempat apa? Komponen apa yang keempat? Garis astronomis. Ya, garis astronomis itu apa sih? Coba penjelasannya apa garis astronomis? Ya, betul. Garis astronomis adalah garis hayal pada muka bumi. Lalu yang kelima ada apa? Ada komponen apa? Ada komponen
legenda. Legenda itu apa? Ya, legenda merupakan keterangan beberapa simbol yang terdapat dalam peta. Lalu yang keenam ada apa? Ada warna peta ya. Warna peta itu apa sih? Ya, warna peta itu digunakan untuk membedakan kenampakan alam yang terdapat di permukaan bumi. Lalu yang ketujuh ada apa? Ya, ada arah mata angin. Ini berguna untuk petunjuk arah mata angin pada peta ya. Lalu yang kedelapan ada apa? Ada insert. Insert itu apa sih? Ya, komponen pada peta yang digunakan untuk memperjelas posisi suatu wilayah yang terdapat dalam peta ya. Jadi suka ada di atasnya itu yang seperti kaca pembesar gitu, yang lebih gede, lebih jelas gitu gambarnya. Lalu yang keberapa tadi? Selanjutnya ke-9 ada apa? Garis tepi. Ya, garis tepi itu apa? Garis yang membatasi ruang. Nah, lalu yang ke-10 ada apa? Ada tahun pembuatan. Nah, tahun pembuatan peta ini apa penjelasannya? Oh iya, berguna untuk mengetahui waktu kapan dibuatnya peta tersebut ya. Jadi kita itu dalam peta itu seiring berjalannya waktu akan berubah-ubah bentuknya ya, anak-anak. Jadi tidak sama persis setiap tahunnya. Lalu yang terakhir ada apa yang terakhir? Lettering. Lettering itu apa? Ya, lettering atau tata penulisan merupakan suatu bagian penulisan pada peta yang mempunyai arti atau aturan tersendiri ya anak-anak. Wah, coba sudah selesai nih, soal evaluasinya ada 3. Siapa yang betul semua? Wah, banyak yang betul semua, hebat-hebat anak ibu. Masih ada yang salah? Gak apa-apa, kita belajar lagi ya. Ntar di rumah dibahas lagi bersama ibu. Nah, anak-anak, pembelajaran kali ini sudah selesai ya. Apakah tadi belajarnya kita menyenangkan? Sangat menyenangkan sekali ya. Kita jadi mengetahui letak geografis Indonesia, dan Indonesia itu disebut sebagai negara apa saja. Nah, kita jadi menambah pengetahuan ya anak-anak. Nah, pada hari besok kita akan belajar mengenai subtema, masih di tema 5 mengenai ekosistem ya. Nah, pembelajaran karena sudah selesai, kita tutup dengan berdoa kembali ya. Berdoa akan dipimpin oleh Ramdan kembali. Silahkan Ramdan. Alhamdulillah. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat untuk kita semua ya. Terima kasih anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.